Jalan Sehat PSI diserbu warga Makassar. Prabowo siapkan 34 proyek waste to energy hadapi bencana sampah. Nelayan hilang saat pasang jaring, ditemukan tewas di perairan Makassar. Busrah Abdullah murka saat aksi di lahan eks Hamrawati, singgung perampokan. Kawasan ikonik Pantai Losari berubah menjadi bagai lautan putih pada Minggu pagi. Terpantau ada berkisar puluhan ribu warga dari berbagai penjuru kota Makassar memadati area Car Free Day untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Minggu 1 Februari. Suasana semakin semarak dengan kehadiran Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersama sang istri, Rina Sofia Rina, yang secara langsung melepas peserta. Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disambut antusias. Banyak peserta tampak berebut bersalaman dan mengabadikan momen dengan bersuah foto. Kegiatan Jalan Sehat yang mengusung semangat Partai Super Terbuka ini secara resmi dilepas oleh Kaisang dan Rina, didampingi Ketua PSI Sulawesi Selatan Muammar Ferry Raigandi, Bendahara Umum PSI Ventino Virita, serta Rusdi Mase, RMS, yang baru saja bergabung dengan PSI. Tak sekadar ajang olahraga, kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi PSI dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Sebelum mengibarkan bendera start, Kaisang tampak memberi semangat kepada peserta yang memenuhi kawasan Pantai Losari. Rute Jalan Sehat yang melintasi bibir pantai menghadirkan suasana segar dan penuh kebersamaan. Sepanjang perjalanan, yel-yel, tawa, serta semangat kolektif peserta mewarnai pagi di jantung kota Makassar. Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Gandhi Rusdi mengungkapkan jumlah peserta jauh melampaui perkiraan panitia. Ini membuktikan pesan solidaritas PSI diterima dengan baik oleh masyarakat Sulsel khususnya di Makassar. Kami ingin menghadirkan politik yang menyenangkan dan menyehatkan, ujarnya. Acara semakin meriah dengan pembagian berbagai door prize menarik serta penampilan panggung musik Molot Chan Soul, Tabola Bale, yang menghibur peserta hingga akhir kegiatan. Presiden Republik Indonesia, RI, Prabowo Subianto berkomitmen menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi sampai ke pelosok. Hal itu disampaikan Prabowo saat taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026, di Sentul International Convention Center, SING, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin 2 Februari. Ia menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, Indah. Sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah nggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu, ucap. Persoalan sampah, menurut Presiden telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Dalam taklimatnya, Kepala Negara memaparkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir, TPA, di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028. Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat, katanya. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan proyek, Presiden menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sampah. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Upaya pencarian nelayan yang dilaporkan hilang di perairan kota Makassar berakhir duka. Seorang nelayan bernama Yanto, 35, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat memasang jaring di laut, di tengah kondisi cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi. Pencarian dilakukan oleh BPBD Kota Makassar setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yanto diketahui merupakan kakak ipar dari pelapor bernama Laha, 48.
yang melaporkan kejadian tersebut setelah korban tak kunjung kembali dari melaut. Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, laporan diterima saat kondisi cuaca di wilayah perairan Makassar sedang tidak bersahabat, dengan angin kencang dan ombak tinggi yang membahayakan aktivitas nelayan. Korban dilaporkan hilang saat sedang memasang jaring. Saat itu cuaca ekstrim, gelombang laut cukup tinggi sehingga berisiko bagi nelayan yang melaut, ujarnya, Senin 2 Februari. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Makassar langsung mengerahkan tim reaksi cepat, TRC, ke lokasi kejadian. Proses pencarian dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, Damkarmat, TNI, Polri, hingga masyarakat setempat. Begitu menerima laporan, kami langsung bergerak cepat menurunkan tim ke lapangan dan melakukan pencarian bersama unsur terkait, lanjutnya. Setelah dilakukan penyisiran selama beberapa jam, korban akhirnya ditemukan oleh tim gabungan pada pukul 11.50 WITA. Ketegangan kembali terjadi di lahan eks Gedung Hamrawati, Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin 2 Februari. Diketahui, Pengadilan Negeri, PN, Makassar melaksanakan eksekusi pengosongan dan pembongkaran 9 ruko serta 1 gedung, yakni Gedung Hamrawati dan Markas Laskar Sindrijala, yang terletak di Jalan AP Petarani nomor 11, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, pada Kamis 13 Februari lalu. Ratusan orang dari salah satu kelompok yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut berkumpul sejak pukul 10.35 WITA dan berhadapan langsung dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Aparat kepolisian tanpa melakukan pengamanan ketat dengan mengenakan helm, rompi pelindung, serta perlengkapan pengendali massa. Sejumlah personel juga terlihat membawa senjata gas air mata untuk mengantisipasi potensi bentrokan. Situasi memanas ketika beberapa perwakilan massa terlibat adu argumen dengan aparat di depan eks Gedung Hamrawati, Jalan AP Petarani. Mantan anggota DPRD Makassar, Busrah Abdullah, yang berada di lokasi, melontarkan pernyataan keras dan menuding oknum polisi membela kepentingan ilegal dalam sengketa lahan tersebut. Polisi membela barang ilegal. Kami punya sertifikat. Semua pemilik di sini punya sertifikat, termasuk ruko Pak Imam Muzakar yang berdampingan dengan saya, ujar Busrah. Ia menegaskan bahwa lahan yang saat disengketakan memiliki alas hak yang sah. Menurutnya tindakan yang dilakukan kepada pihaknya adalah bentuk perampokan hak. Apa itu ilegal? Ini legal. Saya sudah sampaikan, tunggu gilirannya pengadilan. Jangan bikin huru-hara. Ini bukan merampas, ini merampok hak rakyat,